Ketahui kalau tidak ditentukan warga negaranya, Mhm Mbak Amanda, itu mhm. otomatis nanti anak tersebut akan menjadi warga negara asing. Iya. Affidavit Mhm itu tentunya mhm. masa berlakunya selama anak itu berusia 21 tahun. Dalam hal Oke, ini, iya. setiap anak berkeluarga negaraan ganda itu memiliki batas waktu sampai Mhm umur 18 mhm mhm. plus 3 sampai dia Oke. memilih dia ingin menjadi warga negara apa. Lebih berbentuk surat atau sertifikat gitu ya. Jadi Oke. nanti di ujungnya itu kita Mhm memberikan mhm. sertifikat kepada anak tersebut yang menandakan anak itu telah resmi mendapatkan sertifikat affidavit seperti itu. Halo Tribunar, selamat datang di program Bincang Santai Tribun Banten bersama saya Amanda. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam perbincangan yang menarik dan inspiratif seputar layanan publik dan juga informasi penting tentang kemasyarakatan. Nah, Tribuners, hari ini kita akan ngobrol dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang dan akan mengupas tuntas tentang dokumen yang mungkin belum banyak orang tahu, tapi ternyata penting banget loh. Nah, nama dokumennya adalah affidavit. Mungkin banyak orang tua juga yang punya anak dengan kewarganegaraan ganda, tapi belum tahu nih kalau anaknya perlu memiliki affidavit. Nah, nanti kita bakal bahas ya, apa sih affidavit itu, terus gimana cara memprosesnya dan fungsinya apa. Untuk menjawab itu semua, sudah bersama kita Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Bapak Heldi Hairaja Ihsan dari Kantor Imigrasi Serang. Bapak selamat datang di podcast Tribun Banten, Pak. Ya, sama-sama Mbak Amanda. Apa kabar, Pak? Baik, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak, ngomongin soal affidavit, Ya, boleh dijelasin nggak sih, Pak, secara sederhana apa sih dokumen ini sebenarnya? ya. Jadi affidavit tersebut adalah dokumen keimigrasian yang diberikan kepada anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas. Dalam hal ini adalah anak yang lahir dari perkawinan campur dari orang tua, ibu atau ayah yang memiliki warga negara asing. Oke. Seperti itu, Mbak. Nah, sebenarnya, Pak, fungsi affidavit ini apa? Fungsi affidavit tersebut beberapanya tentunya adalah untuk memberikan fasilitas Mhm mhm. hukum bagi anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut di Indonesia, sehingga dia bisa memiliki fasilitas keimigrasian, seperti dia bisa memperoleh paspor, Mhm. kemudian dia bisa, berada di Mhm. Indonesia tanpa memiliki izin tinggal, seperti itu, dengan adanya Oke. affidavit tersebut, seperti itu. Oke. Nah, Pak, kalau bicara soal legalitas, apa sih, Ya, Pak, dasar hukum affidavit? dasar hukum affidavit tersebut tentunya kita Mhm berlandaskan yang pertama yaitu mhm kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. mhm mhm. Kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007. Mmm, Kemudian juga yang terakhir adalah Permenkumham nomor 10 tahun 2023. oke. Jadi secara keseluruhan ada berapa jenis, Pak, dokumen ini? Dokumen ini sebenarnya hanya satu jenis, lebih berbentuk surat atau sertifikat gitu ya. Jadi Oke. nanti di ujungnya itu kita Mhm memberikan mhm. sertifikat kepada anak tersebut yang menandakan anak itu telah resmi mendapatkan sertifikat affidavit seperti itu. Oke. Terus, Pak, subjek yang dapat bermohon affidavit Nah ini kira-kira siapa? banyak banyak Mhm jenis mhm subjeknya, Mbak. Yang mhm pertama mhm adalah anak yang lahir mhm dari ibu asing atau bapak Indonesia atau ayah orang Indonesia. mhm mhm Kemudian juga anak yang lahir dari ayah orang Indonesia, mhm ayahnya orang asing dan anaknya orang Indonesia. mhm. Kemudian adalah anak dari ibu Indonesia, bapak Indonesia, namun lahir di luar wilayah Indonesia. Dalam hal Oke. ini lahir di luar negeri, yang mana negara tersebut menganut azas ius soli ya, dalam artian Mhm mhm. siapapun lahir di negara itu dia akan mendapatkan warga Warga negara negara. negara tersebut. Oke. Jadi ketika dia kembali lagi ke Indonesia membawa Mhm anaknya, anak mhm. tersebut otomatis menjadi warga negara terbatas. Oh, ya. Seperti itu. Jadi nggak cuman yang salah satu orang tuanya orang asing, Iya, tapi yang dua-duanya, dua-duanya. tapi dengan catatan anak tersebut lahir di luar negeri yang negaranya menganut azas ius soli tersebut. Oke. Nah, terus yang bisa memohon affidavit nih siapa, Pak? Apakah hanya bisa orang tuanya atau anaknya Oh, yang udah mulai remaja bisa ngajuin yang sendiri? mengajukan itu biasanya orang tua ya, karena kan Mhm affidavit itu mhm terhadap anak ya, mhm jadi mhm harus orang tuanya yang mengajukan. Kalau tidak ada orang tuanya bisa
walinya dalam hal ini. Oke. Jadi Se meskipun anak itu udah berusia 15 tahun ke atas tetap nggak bisa Iya, ngajuin sendiri ya, Pak, ya? bersama orang tuanya. Harus bersama orang Betul, tua. Nah, cara ngajuin ini gimana, Pak? Bisa langsung datang ke imigrasi iya. atau malah bisa online Jadi biar ada lebih 2 ya, praktis? dalam pengajuan affidavit itu kalau Mhm. untuk di luar negeri mungkin bisa di kedutaan ya, Oke. perwakilan negara Indonesia yang ada di luar negeri. Mhm mhm. Kemudian untuk di dalam negeri tersebut itu bisa datang langsung ke kantor imigrasi Mhm. setempat sesuai dengan domisili orang tuanya, domisili Oke. ibu. Dalam hal ini melihat alamat di kartu tanda penduduk orang tuanya. Oke. Ya kalau misalnya di Banten ya bisa di Kanim Serang gitu kan. Mhm. Jadi sesuai dengan domisili orang tuanya. Tapi orang tua ini harus ibu gitu ya, Pak, ya? Iya, Harus ibu. Misalkan iya. bapaknya orang Jakarta, ibunya orang Bandung, berarti anaknya harusnya ngurusnya orang Iya tuanya setidaknya di Bandung. salah satunya harus harus Oh, harus datang untuk menemani anaknya anaknya. seperti itu. Ya ya, Tribuners. Jadi nggak boleh pergi sendiri ya, harus tetap didampingi sama orang tua walaupun usianya udah 15 tahun ke atas. Betul. Nah, terus Pak, saat memproses ini ada, dokumen yang harus dibawa, Pak, ke Tentunya imigrasi ada. nih? Yang pertama sesampainya di kantor imigrasi tentunya mengisi daftar formulir affidavit tersebut. Mmm, Kemudian dibutuhkan paspor orang tua mhm mhm. dan paspor asing anaknya. Kemudian buku nikah orang tua, kemudian kartu keluarga Mmm. dan dengan membawa pas foto Oh, anak nanti. oke. Pas Seperti itu. fotonya ada ketentuannya kah, Pak? Harus formal, harus biasa kalau kita mau bikin paspor kan kupingnya harus kelihatan gitu. Standar Nah, aja sih, oh standar aja, standar yang aja. penting sesuai Iya, dengan betul. mukanya terlihat jelas, Betul badannya betul juga betul setengah seperti itu. badan, Iya. oke. Nah setelah, kita mengajukan affidavit, lalu lama proses pengerjaannya berapa lama, Pak? Sampai dari awal sampai Pada selesai? umumnya Mhm mhm. biasanya setelah berproses di kantor itu Mmm. sekitar 3 sampai 4 hari. Oh, sangat singkat ya, Betul, Tribuners? sertifikatnya sudah bisa Mhm, diterima sama oke. pemohon affidavit tersebut. Jadi kalau ada yang buat urgent bisa cepet gitu ya, Pak, ya? Nggak yang kita harus nunggu 1 minggu Enggak, atau bahkan 2 bisa minggu? langsung datang, bisa langsung. Oke. Nah terus, Pak, banyak yang bertanya nih, kalau misalkan affidavit nih ada masa kadaluarsanya nggak sih, Pak, kayak paspor? Oke, Mhm affidavit mhm itu tentunya mhm. masa berlakunya selama anak itu berusia 21 tahun. Dalam hal Oke, ini, iya. setiap anak berkeluarga negaraan ganda itu memiliki batas waktu Mhm sampai umur mhm. 18 Mhm mhm. plus 3 sampai dia Oke. memilih dia ingin menjadi warga negara apa? Mhm. Ingin menjadi warga negara Indonesia kah atau warga negara asing dari ibu atau ayahnya tadi. Jadi Oke. selama sampai umurnya 21 masih berlaku affidavitnya. Jadi nggak ada kadaluarsanya, Pak, Nggak kita ada. nggak musti upgrade lagi Iya, upgrade lagi. sampai batas umur 21 tadi ya. Iya, benar. Karena ini penting juga diketahui Mhm kalau tidak ditentukan warga negaranya, mhm Mbak Amanda, mhm. itu otomatis nanti anak tersebut akan menjadi warga negara asing. Iya, benar. Itulah fungsinya affidavit di sini. Jadi untuk Sebagai pengingat juga bagi orang mhm tua yang memiliki anak mhm kewarganegaraan terbatas mhm bahwa tahu nih mhm di maksimal anak saya umur 21 tahun saya harus memilih, anak mhm. saya harus memilih ingin menjadi warga negara apa, seperti itu. Iya, benar. Kemungkinan kalau nggak ada affidavit nih, jadi malah bisa kewarganegaraannya Blas, jadi asing gitu ya, Pak, ya, iya, bukan Indonesia betul, lagi. Oke. Nah, betul. nih, Pak, mungkin banyak yang nanya, setelah anak itu punya affidavit, apakah bisa menjadi pengganti paspor saat ke luar negeri gitu, Pak? Apakah sebenarnya kalau ke luar negeri harus bawa dua-duanya? Harus bawa paspor dan juga affidavit? Nah jadi begini, kalau untuk ke luar negeri tentunya harus membawa paspor. Oh, Jadi tetap. affidavit ini bukan Mhm mhm. dokumen perjalanan yang digunakan untuk ke luar negeri, tapi Mhm mhm. affidavit ini biasanya kita bubuhkan, kita lekatkan pada paspor sang anak, Mmm, sehingga anak tersebut nanti mhm. ketika kembali sudah ketahuan nih, oh dia telah memegang affidavit. Affidavit, iya. Sehingga dia untuk datang ke Indonesia tidak perlu memiliki izin tinggal lagi, karena Oke. dia memiliki hak sebagai warga negara Indonesia juga, Mhm. seperti itu. Oke. Nah terus, Pak, misalkan, sampai umur 18 tahun nih dia nggak punya affidavit misal, terus apa konsekuensinya, Pak? Atau ada sanksi kah dari imigrasi atau seperti apa? Biasanya kita lebih kepada mengingatkan, Mbak, ya. Mhm mhm. Karena Mmm, sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu, mhm setiap anak yang lahir dari campur seperti yang saya jelaskan tadi itu mhm sudah otomatis memiliki eee, ne kewarganegaraan terbatas. Namun di sini affidavit itu adalah kita mewajibkan anak tersebut untuk mendaftarkan. mhm mhm. Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi yang banyak terjadi itu adalah selama ini akhirnya anak itu sudah lewat umurnya Mhm 21, telah mhm. dewasa, sedangkan dia tidak ada
memilih gitu kan. Dia tidak Iya. memiliki pemilihan, akhirnya anak itu menjadi warga negara asing, Oke. seperti itu. Jadi ini maksudnya bisa jadi salah satu syarat si anak itu untuk menjadi warga negara Indonesia gitu, Betul, Pak? tentunya gitu. Oh, Sehingga dengan ada affidavit ini dia nanti bisa memilih, dia bisa oke. menentukan, Dia seperti bisa itu. menentukan. Maksimal di umur 21 tahun Mhm, tadi. mhm. Ini bisa affidavit ini bisa menjadi syarat, anak itu bikin suatu dokumen juga gitu nggak? Misalnya paspor gitu, Pak? Tentunya, Oh. makanya untuk sekarang itu Mhm, mhm. justru walaupun sudah berkeluarga negaraan ganda terbatas, Mhm. harus memiliki affidavit dulu, baru bisa mengajukan permohonan paspor, seperti itu. Oke. Nah, untuk di Serang sendiri, Pak, sejauh ini udah ada yang mengajukan ke Ada, kantor? tentunya ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Mhm, Mungkin mhm. sesuai domisili biasanya yang banyak itu wilayah Jakarta lah ya, yang Mmm. banyak memang banyak orang asingnya. Iya, Di kita iya. juga ada, paling ya sebulan mungkin ada 5 atau 6 Oh, seperti lumayan ya, itu. Pak, ya, Ya ternyata banyak lumayan. bule juga di Banyak Serang. juga yang suka dengan warga negara Negara asing asing, rupanya iya, gitu iya. di Serang ini, seperti itu. Saat ada yang mendaftar gitu, ada cerita unik nggak sih, Pak, dari mereka? Pernah Ya dengar Bapak ada cerita lucu misalkan, apa, anaknya gimana? ya Mhm, tentunya ada mhm, ya, mhm, tapi mhm. biasanya sih, hal-hal yang disampaikan ke kita banyak yang terlambat dalam artian Mhm, mhm. sudah mepet waktu nih anaknya Mhm, itu mhm, sudah hampir umur seberapa gitu mhm. ya. Mungkin karena alasannya umumnya menyatakan kita karena ketidaktahuan seperti Oh, itu, Mbak. iya. Ya dengan ketakutan, "Masih bisa nggak nih Pak anak saya nanti?" Mhm, mhm, Karena rata-rata umumnya lebih mhm. cenderung ingin menjadi warga negara Indonesia, Indonesia, Mbak, oh iya, gitu. iya. Jadi ya dengan ketakutan, dengan apa gitu kan ya. Mmm, Tapi so far sih semuanya masih terakomodir sih di kantor mhm. imigrasi. Tidak ada yang Masih sampai mhm, mhm. anaknya lewat umur baru melaporkan, belum ada. Oh, belum Iya, ada, masih aman, oke. masih. Nah, untuk tarifnya, Pak, sekali Tarifnya daftar ya? kalau ya secara PNBP itu 500.000 Mbak, nggak Oke, banyak kok oh, gitu. nggak banyak. Iya, 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 iya. mhm. Tapi itu jadi misalkan dalam satu keluarga memiliki 3 anak, berarti tiga-tiganya harus, Ya harus mengajukan harus affidavit gitu ya, Pak, harus, ya? tidak bisa diwakili dengan salah satu Satu anak, anak. harus tiga-tiganya. Mhm, oke. Betul, seperti itu. Nah, terus Pak, untuk, sejauh ini adakah proses affidavit nih yang terhambat gitu gara-gara yang mengajukannya kurang data atau apa? Nah, biasanya kurang data dalam hal apa gitu, Pak? Biasanya ada aja Mbak ya. Ada aja ya? Mungkin, Mhm, mhm. misalnya seperti paspor, Mhm, ketika mhm. kita meminta paspor orang tuanya mungkin salah satunya masih digunakan. Mmm, Biasanya kita memberikan kemudahan sih Mbak ya, mhm, nanti disusulkan atau apa gitu, nanti secara lengkap baru kita eksekusi dalam mmm, penyelesaian proses affidavit-nya, seperti oh, itu. oke. Nah, terus Pak, secara keseluruhan, apa sih Pak pesan buat Tribuners Ya dan buat masyarakat luas tentang affidavit ini? ya, jadi, saya ingin menyampaikan dalam hal ini bahwa affidavit ini tentunya sangat penting buat, Bapak Ibu semua yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda terbatas, Mhm, karena dengan adanya affidavit ini yang pertama, mhm, anak ibu tersebut bisa mengajukan paspor Indonesia. oke. Kemudian dengan affidavit ini tentunya akan mendapatkan fasilitas-fasilitas keimigrasian lainnya. Yang ketiga ini yang paling Mhm, penting mhm, Mbak gitu, mhm, dengan adanya affidavit ini kita menghindarkan kejadian yang banyak terjadi itu adalah iya. ketika seorang anak dari perkawinan campur Mhm, itu mhm, datang ke kantor itu ternyata anaknya sudah lewat dari umur 21 tahun. oke. Sedangkan dia tidak mempunyai, Mhm, dokumen mhm, berkewarganegaraan ganda terbatas tadi, berbentuk affidavit tersebut. mhm, Dalam hal ini alasannya rata-rata seperti mhm, ini, Mbak, mhm. kita tidak tahu Oh, kalau iya. harus memilih gitu. Iya. Makanya itu diharuskan untuk datang ke kantor imigrasi Mhm, mhm, mhm. untuk memohonkan permohonan affidavit tersebut. Sehingga nanti tahu Oke. aturannya, kapan dia harus memilih, kapan batas umurnya, seperti itu, Mbak. Oke, benar. Nah, terus Pak, gimana sih Pak cara imigrasi untuk terus nyebarin informasi betapa pentingnya affidavit ini? Ya ini salah satunya Oh, mungkin lewat Tribun benar. ini kan, jadi Iya. dari saya terutama Mhm, sebagai mhm, kepala seksi izin tinggal mhm. berterima kasih juga nih kepada Tribun, mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, adanya acara pagi hari ini ya banyak yang jadi tahu, yang tadinya nggak tahu, "Oh affidavit itu Oke. apa sih, fungsinya apa sih, sepenting apa?" Gitu kan, Benar, jadinya benar, lebih tahu sekarang, seperti benar. itu. Mungkin informasi lengkapnya juga bisa dengan follow Instagram-nya Imigrasi Serang ya, Iya Pak? Apa iya, username-nya boleh dipromosiin, Pak, di sini?
@imigrasi_serang ya, Serang. kalau nggak salah ya. Saya juga sering kepoin Tribuners karena bener itu penting banget Dan loh. lewat IG biasanya kita juga sering memberikan Sharing, informasi-informasi atau iya. sharing-sharing sih tentang affidavit juga. Affidavit, Betul. oke. Jadi biar masyarakat nih lebih tahu betapa pentingnya, bahkan bukan betapa penting dan malah penting banget Ya. harus diproses karena ini bisa fatal kalau nggak Tribuners. Oke, Bapak Heldy, Bapak terima kasih ya atas Sama-sama, waktunya Mbak dan Amanda. atas informasinya Ya. yang sangat bermanfaat. Semoga setelah ini Tribuners lebih aware lagi, lebih sadar lagi betapa pentingnya dan nggak nunda-nunda untuk mengajukan affidavit. Nah, Tribuners, kita udah ada di penghujung podcast. Semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat dan selalu memberikan informasi kepada Tribuners. Saya Amanda, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.